Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Rosalyn Chiu, dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang tentunya kali ini juga akan menentukan bagaimana arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia ke depannya, berikut dengan arah kebijakan perekonomian moneter ke depannya. Dan kita saksikan berikut ini. Serikat, Fed Fund Rate dapat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada akhir tahun 2024. Di tengah yield US Treasury 10 tahun yang tetap tinggi karena kebutuhan defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Perkembangan ini berimplikasi pada perlu terusnya penguatan respon kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global atau sering disebut global spillover terhadap perekonomian negara-negara emerging termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik, didukung oleh permintaan domestik. Setelah mencatat 5,1% pertumbuhan pada triwulan 1 2024, kami melihat PDB di triwulan 2 2024 juga akan baik, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Di samping itu, ekspor barang juga meningkat, didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan biji logam, serta besi baja, dan ke negara-negara mitra dagang utama seperti India dan Tiongkok. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2024 juga ditopang oleh lapangan-lapangan usaha seperti industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, secara kewilayahan, secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2024 ini yang kuat diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan triwulan 4 2024 kami perkirakan juga akan tetap baik, dengan dorongan rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB, serta kinerja ekspor yang meningkat dengan kenaikan permintaan terutama dari mitra dagang utama yang tadi kami sebutkan. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2024 tetap kami perkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergitas antara kebijakan stimulus makro prudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia dengan stimulus fiskal yang ditempuh oleh pemerintah. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 2 2024 ini diperkirakan akan tetap rendah, didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang yang tercatat sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial diperkirakan mencatat surplus di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi portofolio pada triwulan 2 2024 ini diperkirakan mencatat net inflow sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan kami perkirakan akan terus berlanjut pada triwulan 3 2024. Data pada awal triwulan 3 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 yang juga mencatat net inflow sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa
Indonesia juga tinggi dan bahkan meningkat yang pada akhir Juni 2024 menjadi sebesar 140,2 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan import atau 6,1 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dan posisi cadangan devisa tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan pada tahun 2024 ini neraca pembayaran Indonesia kami perkirakan akan tetap sehat dengan defisit transaksi berjalan yang rendah, yaitu dalam kisaran defisit 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial kami perkirakan juga akan tetap mencatat surplus, didukung oleh peningkatan aliran masuk modal asing baik dalam bentuk penanaman modal asing PMA maupun investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam memitigasi dampak rambatan global. Nilai tukar rupiah pada Juli 2024 data hingga 16 Juli 2024 menguat 1,21% dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan didukung pula oleh fundamental perekonomian Indonesia yang kuat. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah year to date kalau dibandingkan dengan akhir Desember 2023 mencatat depresiasi 4,84% year to date. Depresiasi rupiah ini lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan peso Filipina, baht Thailand, dan won Korea yang masing-masing mencatat depresiasi sebesar 5,14%, 5,44%, dan 7,03%. Ke depan, kami perkirakan nilai tukar rupiah bergerak stabil dalam kecenderungan menguat, sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah yang semuanya itu mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas BI Bank Indonesia SUVBI. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha dalam mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (THESDA) sejalan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada bulan Juni 2024 tercatat 2,51% year on year, lebih rendah dari inflasi pada Mei 2024 yang sebesar 2,84% year on year. Penurunan inflasi IHK tersebut dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices yang masing-masing tercatat sebesar 1,9% year on year dan 1,68% year on year. Inflasi volatile food juga turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga tercatat sebesar 5,96% year on year
menurun dari 8,14% year on year pada bulan sebelumnya. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring dengan berlanjutnya musim panen serta dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian inflasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah dengan dukungan 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 ini tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon kenaikan permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh oleh Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatil food juga diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia bersama pemerintah di pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tersebut. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan untuk memastikan bahwa inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1% baik di tahun 2024 maupun 2025 tahun depan. Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang serta untuk mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri. Hingga 15 Juli 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 775,45 triliun rupiah, 1,82 miliar dolar Amerika Serikat, dan 267 juta dolar Amerika Serikat. Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah tercermin dari kepemilikan non-residen yang mencapai 220,35 triliun rupiah atau sebesar 28,42% dari total outstanding. Implementasi primary dealer sejak Mei 2024 juga memperkuat efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen moneter pro-market ini, baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil, dan dengan didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Transmisi kebijakan moneter berjalan semakin baik. Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak di sekitar BI rate, yaitu 6,15% pada 16 Juli 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 12 Juli 2024, yaitu lelang terakhir, tercatat masing-masing pada level 7,3%, 7,39%, dan 7,43%, sejalan dengan lebih tingginya yield US Treasury jangka pendek dibandingkan dengan tenor jangka panjang.
Dalam pada itu, imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun relatif stabil. Per 16 Juli 2024 tercatat masing-masing sebesar 6,68% dan 6,95% di tengah yield US Treasury dan premi risiko pasar keuangan global yang masih tinggi. Sementara itu, likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan dengan tambahan insentif likuiditas kebijakan makrobudensial KLM, ekspansi operasi moneter, dan aliran masuk portofolio asing. Di samping tingginya kenaikan dana pihak ketiga DPK dari masyarakat ke perbankan, sehingga berdampak pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Juni 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,63% dan 9,25%, relatif stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada triwulan 2 2024 tetap tinggi, yaitu tercatat sebesar 12,36% year on year, didorong oleh kuatnya sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh perbankan terjaga, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga pada triwulan 2 2024 yang kuat, sebesar 8,45% year on year. Berlanjutnya strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan serta dukungan tambahan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap baik dan kemampuan bayar yang tetap kuat. Sementara itu, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga. Pertumbuhan kredit yang tinggi tersebut tercatat di sebagian besar sektor ekonomi, terutama pada industri, perdagangan, dan pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 15,09% year on year untuk kredit investasi, 11,68% year on year untuk kredit modal kerja, dan 10,80% year on year untuk kredit konsumsi pada triwulan 2 2024. Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi sebesar 13,61% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 5,68% year on year. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2024 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 10-12% pada tahun 2024 ini. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan pada triwulan 2 2024 tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tercatat tinggi sebesar 25,36%. Risiko kredit bermasalah perbankan non-performing loan NPL pada Mei 2024 juga rendah sebesar 2,34% secara bruto dan 0,79% secara neto. Ketahanan sistem keuangan yang kuat ditopang oleh perbankan yang tetap prudent dalam penyaluran kredit ataupun pembiayaan dan memitigasi risiko kredit, termasuk risiko dari berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit
untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketahanan tersebut didukung oleh tingginya rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan sebesar 26,14% dan tingginya rasio cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN kredit terhadap total kredit bermasalah bank. Ketahanan perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga yang tetap kuat, sebagaimana hasil stres tes perbankan terkini. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan 2 2024 tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi sistem pembayaran nilai besar, transaksi BI-RTGS Real Time Gross Settlement meningkat 13,42% year on year sehingga mencapai 42.008,08 triliun rupiah. Dari sisi pembayaran retail, volume transaksi BI Fast tumbuh tinggi, yaitu 67,79% year on year, mencapai volumenya 785,95 juta transaksi. Transaksi layanan perbankan digital banking tercatat 5.363 juta transaksi volumenya dan dengan pertumbuhan sebesar 34,49% year on year. Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 39,24% year on year dan volumenya mencapai 3.958,53 juta transaksi. Transaksi KRIS tumbuh 226,54% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 50,5 juta dan jumlah merchant 32,71 juta yang sebagian besar adalah merchant UMKM. Sementara itu, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun 8,42% year on year menjadi 1.759,92 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 20,92% year on year mencapai 114,31 juta transaksi. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan tumbuh 6,61% year on year menjadi 1.057,8 triliun rupiah. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang semakin luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia SPBI terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital EKD terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif didorong oleh perluasan kerjasama antar pelaku industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Itu tadi pokok-pokok hasil pembahasan asesmen perkembangan maupun proyeksi yang dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur 2 hari ini. Dan dengan dasar asesmen dan proyeksi tadi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 ini dan tahun 2025 tahun depan. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan menarik aliran masuk. Dan pemirsa, itu dia breaking news yang tadi kita saksikan bersama-sama mengenai rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan mempertahankan BI rate ataupun suku bunga di 6,25%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility tetap dan juga lending facility yang tetap dipertahankan di angka sebelumnya. Dan tadi sedikit digambarkan kinerja yang cukup positif dari perekonomian Indonesia di tahun 2024 yang diperkirakan tetap di angka 4,7 hingga 5,5%. Di mana nilai tukar rupiah juga tadi digambarkan menguat dipengaruhi oleh komitmen Bank Indonesia dalam jangka panjang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah didukung dengan ekonomi fundamental Indonesia yang kuat. Sementara itu BI akan memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan juga pro-market, memastikan inflasi 2024 tetap terjaga dalam 2,5 plus 1%. Dan dengan demikian pemirsa, kami akhiri Breaking News IDX Channel bersama saya Rosalin Chu. Saksikan program-program berikutnya yang akan tetap tayang di IDX Channel. Saya Rosalin, pamit undur diri dan terima kasih.